Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama yaitu menyiapkan makalah yang akan diedit. Selanjutnya yaitu tahap klik Ctrl F untuk mengetahui navigation. Nah, tahap selanjutnya yaitu cara membuat daftar isi dengan mengeblok halaman persetujuan, lalu klik heading 1. Adapun tahap agar ketika kita heading 1 untuk font ukuran huruf tidak berubah yaitu dengan cara klik kanan, lalu akan muncul tulisan update heading 1 to make selection. Ini berfungsi agar tetap tidak berubah untuk font dan ukurannya. Untuk bab 1 bagian penjualan ini sama menggunakan heading 1. Selanjutnya itu subbab bagian latar belakang. Nah, ini menggunakan heading 2 dengan klik heading 2 bagian kanan, lalu akan muncul update heading 2 to make selection. Nah, ini fungsinya yaitu agar tidak berubah ya huruf-hurufnya. Nah, seperti rumusan masalah dan tujuan juga sama. Ini menggunakan heading 2. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 yaitu pembahasan, kita sama menggunakan heading 1. Nah, bagian subbabnya ini, untuk bagian subbab ini kita menggunakan titik 3 yang ada di bagian. Untuk subbab bagian pembahasan ini kita tidak langsung bisa memakai heading 2, namun menggunakan selanjutnya kita blok bagian pengertian itu, lalu kita klik titik 3 itu yang bagian bawah yaitu bagian more. Kemudian akan muncul save selection as a new query style. Kemudian kita beri nama subbab 2, kemudian lanjut modify. Nah, di sini kita bisa atur-atur baik rata kanan kiri atau tengah. Terus untuk style basic 1 kita ganti heading 2. Nah, setelah itu kita klik bold lalu oke ya. Terlihat bagian subbab 2 sudah rapi. Selanjutnya yaitu bagian B yaitu proses pengelolaan sama, di blok lalu klik subbab 2. Sama seperti yang di bawah juga begitu, bagian audit keuangan pendidikan, blok lalu klik subbab 1, itu sudah otomatis akan mengikuti bagian yang di atas. Untuk bab 3 penutup yaitu sama, di blok lalu klik heading 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan agar tidak mengikuti subbab yang di atas sama, yaitu dengan klik titik 3 itu bagian bawah more, lalu akan muncul save selection as a new query style. Nah, lalu di situ kita tulis subbab 3, kemudian modify, lalu klik heading 2, kemudian klik OK. Nah, ini akan kesimpulan akan menjadi subbab selanjutnya di bagian heading 2. Untuk daftar pustaka sama menggunakan heading 1. Kelebihan dalam menandai bab dan subbab ini, kita bisa berpindah-pindah halaman tanpa kesulitan. Tahap selanjutnya yaitu memunculkan daftar isi yang telah kita buat tadi dengan cara kita klik refresh, kemudian akan muncul
muncul bagian pojok yaitu table of contents. Kemudian kita klik auto table 1. Nah, ini akan otomatis muncul daftar isi serta halamannya. Lalu kita tata rata kanan kirinya. Inilah hasil bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, itu tadi cara membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai bagaimana cara membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka oleh teman saya yaitu Hanum. Di sini cara untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Nah, untuk cara yang pertama atau langkah yang pertama, kita harus membuka file terlebih dahulu untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel tersebut. Kemudian, ketika kita belum menulis daftar tabel atau daftar gambar, kita bisa menulisnya terlebih dahulu di halaman setelah daftar isi. Kemudian ketika kita sudah menulis daftar tabel maupun daftar gambar, kita harus memblok dan di heading 1. Ketika selesai, kita bisa mencari gambar, dan ketika ingin memberi nama gambar satu maupun yang lainnya, kita harus mengetik reference, kemudian insert citation, dan ketik label. Ketika belum ada daftar gambar maupun tabel di kolom label tersebut, kita bisa mengetiknya di label. Kita bisa mengetik label tersebut di new label. Kemudian akan muncul yang kita inginkan. Kemudian kita harus melakukan terus-menerus hingga tabel dan gambar tersebut selesai kita namai. Dan untuk ketika ada gambar 1.2 ataupun 1.3, itu maksudnya adalah gambar tersebut berada di bab pertama, kemudian gambar yang pertama. Kalau titik 1, kalau yang gambar 1.1. Kemudian ketika gambar tersebut bertulisan 2.1, jadi gambar tersebut berada di bab 2 dan gambar yang pertama. Kemudian ketika selesai, kita masukkan ke daftar tabel tersebut, kita masuk ke halaman daftar gambar dan daftar tabel yang setelah daftar isi. Kemudian
kita memasukkannya dengan klik reference, kemudian klik insert tab of figure, kemudian cari caption, judul, dan pilih yang mau kita masukkan. Lakukan yang sama sampai daftar gambar masuk semua. Kemudian ketika kita ragu apakah daftar sudah masuk semua apa belum, kita bisa mengecek dengan klik tulisan gambar 1.2 maupun gambar 1.3 dan lainnya. Kemudian tekan kontrol dan akan mengarah ke gambar yang terdapat di file tersebut. Kemudian ketika kita menambahkan ke daftar isi, kita blok daftar isi, kemudian klik nama, klik kanan dan klik update file, lalu pilih update enter, lalu klik OK, dan akan otomatis terdaftar di daftar isi tersebut. Di sini kita akan membahas cara membuat daftar pustaka otomatis. Yang pertama, kita membuat kutipan dengan klik reference dan klik insert citation, kemudian pilih add new source, dan kita mulai dari memilih bahasa atau language. Kemudian kita pilih yang bahasa Indonesia. Namun ketika tidak ada bahasa Indonesia, kita bisa memilih default. Nah, jangan khawatir kita memilih default karena daftar pustaka itu universal, di mana saja itu sama. Kemudian pilih jenis sumber kutipan, kita memilih yang sesuai dengan sumber yang kita ambil saja. Nah, banyak sekali jenis sumbernya, itu ada dari buku, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya. Kemudian kita bisa mengisi biografi sumber yang kita inginkan dari nama, kemudian judul buku, halaman, maupun terbitnya. Nah, ketika kita sudah mengisi biografi buku tersebut, kita ketik OK dan akan muncul kutipan seperti itu, kemudian bisa dihapus saja. Nah, ketika sudah dihapus, kita ingin memasukkan referensi tadi. Nah, kita tekan reference dan bibliografi, kemudian insert bibliografi, dan tinggal kita sesuaikan dengan ketentuan makalah, seperti kita harus ngeblok semua daftar pustaka yang sudah muncul. Kemudian kita bisa ganti Times New Roman dan ukuran 12 tersebut.